sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arafana, salam jumpa kembali. Kita ketemu kembali di Harmoni Kampus. Dan saya Riani Nur hari ini sudah menghadirkan seorang narasumber untuk membahas sebuah judul yang akan kita angkat bersama. Mudah-mudahan bisa didapatkan manfaat dan ilmunya pastinya, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab di masa pandemi COVID-19. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Fardan Abdillah Mansur, SPDI MPDI. Beliau ini adalah dosen Fakultas Tarbiyah ya dari IAIN Sorong. Sudah ada di studio dan langsung saya sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, salam kenal ya Pak ya. Ini secara personal pertama kali kita bertemu ya Pak ya. Iya. Salam kenal dari saya dan terima kasih sebelumnya Pak sudah bersedia untuk hadir mengangkat satu judul atau tema untuk kita bahas bersama, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab di masa pandemi COVID-19. Memang COVID-19 ini ya Pak, segala sesuatunya tuh harus berubah ya. Ya. Harus beradaptasi pastinya ya, termasuk juga pembelajaran bahasa Arab. Sebelum sama-sama saya dapatkan wawasan baru tentang apa saja strategi pembelajaran bahasa Arab untuk masa pandemi COVID ini, saya ingin tahu penjelasan dari Bapak apa saja teori pembelajaran bahasa Arab ini secara umum. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah mabad. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat bertemu ya melalui siaran radio yang dilaksanakan di YouTube channel kita. Oh, di YouTube channel kita ya. Oh ya. Ya, alhamdulillah ini diliput ya dalam bentuk channel YouTube. Oke, terima kasih. Ya, kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan. Baiklah, Sobat Arafana, terlebih dahulu ya saya ingin menjelaskan tadi sempat ditanyakan oleh Ibu apa-apa saja ya teori-teori yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Ya, sebelum ini ceritanya sebelum pandemi COVID-19 ya. Iya. Oh iya. Baik. Sebagaimana ya kita pelajari dalam pembelajaran bahasa Arab itu, ya pada hakikatnya ada dua teori yang perlu kita atau sering digunakan oleh guru ataupun dosennya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu teori ini dalam artian nazariyah, dalam bahasa Arab dikatakan nazariyah, ya diistilahkan nazariyah al-wihdah. Itu yang pertama teorinya. Ya, teori ini di mana menuntut dosen, menuntut pendidik atau seorang guru untuk menggabungkan empat kompetensi pembelajaran bahasa Arab. Ya, kemudian teori yang kedua adalah teori nazariyah al-furu. Ya, nazariyah al-furu ini dimaksud adalah kebalikan dari nazariyah al-wihdah. Ya, nazariyah al-furu ini di mana dosen atau guru itu dituntut untuk menerapkan pembelajaran dengan mempelajari satu demi satu ya 4 kompetensi bahasa Arab itu. Ya, perlu saya juga jelaskan bahwasanya maksud dari 4 kompetensi pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama adalah istima, ya mendengar. Ya, mendengar. Kemudian yang kedua adalah al-kalam, ya berbicara. Ya, setelah al-kalam ya barulah diterapkan yang namanya al-qiraah, membaca. Dan kompetensi yang terakhir yaitu al-kitabah, menulis. Jadi 4 kompetensi ini yang saya tadi maksudkan yang biasa digunakan oleh guru dalam menentukan teori pembelajaran dalam bahasa Arab, yaitu itu diterapkan sebelum pandemi COVID-19 ya. Ya, nanti ya saya serahkan. Tapi yang kebalikannya tadi gimana Pak? Yang teori yang satu lagi yang sesudah yang pertama tadi yang nazariyah al-furu. Ya, nazariyah al-furu ini teori pembelajaran artinya bercabang ya, bercabang
dari misalnya setelah istima ya, pembelajaran istima ini nanti selesai indikator tujuan pembelajarannya ini bisa tercapai, itu barulah kita bisa pindah ke kompetensi selanjutnya, yaitu al-kalam. Oh gitu. Ya, beda kalau tadi nazariyah al-wihdah. Al-wihdah ini menggabungkan. Jadi dalam satu tema itu sudah diterapkan semua kompetensi itu. Ya. Kita bicara sebelum masa pandemi ya Pak. Ya. Kalau bicara teori ini berarti kan bisa jadi kedua teori dipakai atau salah satu dipakai ya Pak ya? Ya. Nah, kalau biasanya nih sebelum situasi pandemi COVID ini, biasanya yang paling efektif untuk bisa cepat pandai berbahasa Arab itu dari pendidik atau pengajar itu biasanya pakai teori yang mana nih Pak? Ya, biasanya guru ini atau seorang dosen itu sering memakai nazariyah al-wihdah, ini paling sering dipakai, dan itu saya analisis di buku-buku pembelajaran yang diterapkan di sekolah ya, di sekolah-sekolah itu saya lihat itu pembelajarannya dengan menggunakan teori nazariyah al-wihdah. Ya itu, jadi di mana guru ini seperti yang saya katakan tadi ya, itu menggabungkan dari 4 kompetensi ini. Terus ya dari kompetensi ini bagaimana seorang guru itu memang betul-betul dituntut harus menguasai 4 kompetensi ini, dibanding kalau nazariyah al-furu ini ya, teori pembelajaran itu satu demi satu dipelajari itu sangat lama. Ya, lama prosesnya. Ya, jadi kalau teori yang pertama tadi itu saya boleh katakan itu lebih efisien dan efektif ya, komplit. Kalau Bapak sendiri pengalaman mengajar berarti lebih banyak teori yang pertama ini yang dipakai. Pengalaman saya itu lebih banyak yang pertama, teori al-wihdah. Oke, berarti ini dikatakan oleh narasumber di awal adalah setidaknya ada 2 teori ya Pak ya? Iya. 2 teori yang dipakai sebelum kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Seperti yang saya bilang di awal tadi Pak, mau nggak mau nih semua hal menjadi harus diadaptasi karena kita secara umum gara-gara pandemi COVID kita harus belajar online, mengajar online, semuanya serba online gitu kan. Walaupun itu pasti bagus ya Pak ya, tapi pasti ada balik nih, ada strategi adaptasi dari pembelajaran bahasa Arab ini untuk mensiasati pandemi COVID-19 ini. Itu apa saja nih Pak kira-kira? Iya, oke, terima kasih ya. Perlu kita memahami bersama dengan pandemi yang kita rasakan mulai awal tahun sampai akhir tahun ini memang betul-betul mengubah seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga yang terakhir pendidikan. Di sini saya lebih kerucutkan kepada pendidikan ya, pendidikan di masa pandemi ini betul-betul memang merubah 180 derajat ya pembelajaran kita, yang dimana belajar melalui tatap muka ya harus di online kan ya, semuanya seperti itu ya. Baik, kalau pun menurut saya yang pernah saya terapkan ketika mengajar mahasiswa ya, kebanyakan kan kemarin menggunakan sistem online ya. Jadi yang pertama ya, sebagaimana kita biasa terapkan oleh para pengajar atau dosen itu, yang pertama adalah melakukan pembelajaran melalui daring, yaitu melalui daring dengan media apa, media WhatsApp kah, media elektronik yang lain, ataupun seorang guru ya, biasanya guru itu menerapkan atau memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat video-video ya, video-video yang berbahasa Arab dan menunjukkan kosakata bahasa Arab sesuai yang ada di sekitarnya, di rumahnya. Dan itu digunakan dalam bentuk berbahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu di mana seorang guru atau dosen memberikan pendidikan, memberikan materi-materi sesuai dengan minat dan bakatnya ya, minat dan bakat siswa tersebut atau mahasiswa tersebut, yaitu dikembalikan ke tempatnya masing-masing ya, ditempatkan di rumahnya masing-masing yang membuat materi sesuai dengan kebutuhan siswa itu
Nah, jadi pembelajaran seperti itu yang Contohnya seperti apa nih Pak? misalnya kita belajar tentang di rumah ya, atau keadaan di rumah. Jadi mereka memberikan usulan misalnya Pak, apa bahasa Arabnya itu lemari, apa bahasa Arabnya itu rumah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kemudian yang ketiga yang ketiga. Kemudian pembelajaran yang ketiga ini disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Terkhusus kita di Sorong ini kan tidak semuanya bisa terakses internet. Betul. Ini juga yang perlu dipikirkan. Dengan pembelajaran online itu konsekuensinya di jaringan. Apakah bagus atau tidak? Iya. Nah, itu jangan sampai ini disamaratakan. Ya, maka dari itu seperti yang saya katakan tadi di awal itu kebanyakan di sistem pembelajaran bahasa Arab itu kita berikan penugasan. Penugasan dalam artian menyebutkan kosakata bahasa Arab dalam bentuk video, dan dia akan menunjukkan. Ataupun lebih kreatifnya lagi yaitu membuat konten-konten berbahasa Arab, misalnya tata cara pencegahan COVID-19 itu menggunakan bahasa Arab. Itu lebih menarik dan itu lebih tertantang bagi setiap mahasiswa atau siswa. Ataupun yang terakhir yaitu biasanya juga kita kan membuat muhadasah atau percakapan bahasa Arab, membuat itu dalam bentuk online, dan itu setiap mahasiswa mengambil pasangan atau mengambil teman dan bercakap dalam bentuk video. Itu salah satu media atau alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab di saat ini. Oke. Berarti ini menunjukkan ada fleksibilitas di dalamnya. Kalau saya lihatnya, Bapak tadi mengerti bahwa setiap mahasiswa itu tidak semuanya punya jaringan yang bagus ya Pak ya. Maka disiasatin dengan strategi tadi, bikin video sendiri atau bersama dengan temannya. Tidak harus selalu lewat Zoom mungkin ya Pak ya. Tidak mesti. Tapi ini seberapa dalam mungkin gimana ya? Dalam tantangannya untuk pandemi COVID ini, ketika mengajar itu tantangannya apa saja gitu Pak? Tantangan mengajar dengan Zoom misalnya, atau mungkin lewat video-video tadi, ada nggak kekurangannya untuk bisa menyampaikan bahasa Arab ini lebih mudah lagi dibanding dengan masa sebelum pandemi COVID? Iya, oke. Untuk tantangannya mengenai kondisi yang terjadi saat ini, tadi yang paling utama yang perlu saya utarakan di sini persoalan jaringan. Kadang kalau misalnya jaringan di sana bagus, di saya tidak bagus, itu kadang yang tersampaikan itu kurang jelas kurang jelas. Begitupun sebaliknya yang seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam hal bentuk aplikasi. Dalam hal bentuk aplikasi maksud saya di sini adalah ketika kita ingin menerapkan pembelajaran itu secara langsung, misalnya dalam bentuk percakapan, itu butuh proses yang lama artinya, Jadi biasanya kalau pembelajaran normal kita langsung menunjuk siswa atau mahasiswa itu untuk berdiri, bercakap, dan kita mendengarkan langsung. Itu bedanya, itu menjadi tantangan juga. Terus yang terakhir yaitu persoalan fasilitas yang ada bagi mahasiswa atau siswa. Apakah mereka punya laptop HP? Itu yang perlu kita sesuaikan. Itu jadi hal seperti ini memang menuntut dosen, menuntut seorang guru memang betul-betul tidak habis akal, harus betul-betul kreatif agar ilmunya tersampaikan. Sejauh ini berapa persen Pak kira-kira tantangan itu? Kalau tantangannya yang saya rasakan di sini, kendala-kendalanya itu masih seperti biasa saja cukup Tidak terlalu berpengaruh sih. Masalah ya. Oke, berarti masih Bapak menemukan bahwa ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mensiasati kondisi seperti itu ya Pak ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, kan tadi di awal nih kita bicara teori mengajar nih. Teori mengajar yang luring di luar jaringan, maksudnya tatap muka langsung, adalah menurut Bapak yang efektif adalah yang pertama tadi. Yang bisa diulang Pak? Teori Nazariyah Al-Wihdah
Raya, Nazariyah, Al-Wihdah. Ya, menggabungkan semua 4 kompetensi. Itu apakah bisa terakomodasi dengan kondisi seperti sekarang ini, Pak? Itu yang perlu juga kita mulai pikirkan ya. Kalau kita kaitkan dengan teori yang pertama saya utarakan tadi, seharusnya kita sebagai dosen ya atau guru memang dari awal kita harus menganalisis dulu ya, sejauh mana materi akan tersampaikan atau memang betul-betul ini efektif. Karena ini hal yang baru. Ya, saya masih menerka-nerka teori apa yang memang perlu diterapkan untuk kebutuhan yang ada saat ini. Itu. Jadi saya belum memastikan apa yang yang paling efektif yang mana gini. Tapi untuk strateginya seperti itu. Ya, gitu. Oke, baik. Ini Sobat Ravana, narasumber kita membagikan ini adalah yang sudah diterapkan sebenarnya Pak ya, strategi ini ya, yang sudah berjalan selama pandemi ini ya. 1 semester ini berarti ya Pak ya, mencoba untuk disiasati. Oh ya, terus apakah hanya menggunakan ini Pak, hanya menggunakan Zoom? Bagaimana dengan media sosial yang lain? Yang mungkin lebih ramah, karena kalau Zoom memang setahu saya itu berat banget jaringannya ya. Tapi kalau misalnya Facebook misalnya atau yang lain itu ada nggak dipakai Pak? Iya. Biasanya kalau saya menggunakan media lain ya. Saya menggunakan media WhatsApp juga kadang karena terkendala dengan itu. Kalau Zoom kan pas terkendala dengan kota lagi yang sangat banyak digunakan. Ya, kalaupun WA ini kan strategi saya di sini dengan memberikan materi secara baik itu video call saya berbicara terus menyampaikan kepada siswa, nanti interaksinya pun seperti itu. Ya, terkait dengan penugasan yang diberikan oleh setiap siswa ataupun mahasiswa itu kembali kepada tugasnya ya. Maksudnya tugasnya di sini saya mengirimkan tugas untuk mengerjakan. Nanti mereka akan berikan jawaban yang dalam bentuk foto dalam bentuk file. Ya, jadi sistem seperti itu sekarang ya kita mesti gunakan. Berarti ini cukup beruntung nih yang diajar sama Pak Fardan ini, karena saya melihat bahwa sangat fleksibel ya untuk belajar bahasa Arab bersama dengan Bapak ini. Iya, karena memang juga kita perlu memikirkan bersama bahwa bahasa Arab ini kan pada hakikatnya itu bukan bahasa yang susah bagi kita. Ya, bahasa Arab itu kan bahasa bagi kaum muslimin ya. Ya, di mana kita sebenarnya bukan hal yang asing lah. Ketika dulu kita masih kecil kan belajar Iqra, belajar Quran, itu kan dasarnya bahasa Arab di situ. Ya, intinya kalau kita sudah bisa mengenal huruf hijaiyah, berarti kita sudah bisa, ada pengantar untuk bisa belajar bahasa Arab. Beda dengan bahasa lain kan lain hurufnya, lain bacanya. Betul, gitu. Tapi satu lagi nih Pak, pertanyaan ini mungkin sifatnya lebih personal. Jadi ada nggak sih Pak strategi supaya bahasa Arab itu nggak terkesan susah gitu? Atau mungkin gini deh, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi pengajar bahasa Arab gitu? Iya, yang membuat saya tertarik untuk menjadi pengajar bahasa Arab itu memang kan itu ya. Saya sebenarnya suka dari kecil memang bahasa Arab ya, karena bahasa Al-Quran gitu. Karena bahasa Arab ini juga bahasa dalam mengkaji ajaran agama Islam, kan sumber utamanya ajaran agama Islam itu kan berbahasa Arab. Jadi kita bisa melihat kan sumber utama dalam mengkaji bahasa Arab, mengkaji ajaran agama Islam kan berbahasa Arab. Jadi itu menjadi daya tarik saya untuk bisa memang menjadi seorang pengajar bahasa Arab. Ya, gitu. Kalau tips untuk orang belajar bahasa Arab yang gampang gimana, Pak? Ya, untuk supaya mudah berbahasa Arab itu sebenarnya selalu mempraktekkan. Ya, jangan pernah merasa salah benar, ucapkan saja. Iya, salah benar ucapkan saja. Berarti lebih ke ini berarti bukan mengecilkan yang lain, tapi dari 4 komponen tadi bahwa yang utama untuk melancarkan itu dari bicara ya berarti. Speaking kalau di bahasa Inggris tadi ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi mungkin Pak yang mau ditambahkan terkait dengan strategi pembelajaran ini? Baik, ya perlu juga saya menyampaikan ya bahwasanya
jangan pernah merasa susah untuk berbahasa Arab. Ya, kalaupun ya ada yang kita dapatkan ya dalam belajar bahasa Arab itu langsung terapkan. Misalnya kadang kita mencampur-campur dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, misalnya ini buku, ini kitabun, gunakan saja. Ya, benar salahnya itu urusan belakangan, karena konsep bahasa internasional. Saya tidak mau katakan bahasa asing, karena kalau bahasa asing nanti asing di telinganya. Jadi saya katakan bahasa internasional. Itu ya, namanya bahasa internasional itu harus selalu diaplikasikan ya. Apa yang kita tahu itu langsung dipraktekkan, karena bahasa itu memang ajarannya seperti itu. Ya gitu. Ya. Cukup ya Pak ya? Ya. Cukup untuk hari ini, dan sudah jelas sekali tadi disampaikan oleh Bapak mengenai narasumber kita mengenai strategi apa yang dilakukan. Paling tidak strategi ini sudah diaplikasikan oleh beliau dan ingin dibagikan melalui siaran atau tayangan YouTube channel kita untuk hari ini. Semoga saja teman-teman Sobat Ravana, baik yang mungkin baru belajar bahasa Arab, ketemu dengan mata kuliah bahasa Arab, atau mungkin pengajar bahasa Arab dan bingung nih ya, kira-kira cara seperti apa yang bisa digunakan, bisa diadaptasi nih caranya Pak Fardan, karena saya melihat sangat fleksibel, karena tadi ada juga melihat sisi dari bagaimana mahasiswa lingkungan atau daerahnya ya Pak, itu penting karena tadi terkait jaringan ya, jadi bisa bukan hanya Zoom yang dipakai tapi media-media yang lain juga untuk mengambil nilai atau mengukur keberhasilan pembelajaran bahasa Arab terhadap mahasiswa atau juga murid. Dan semoga saja sekali lagi ini bisa menjadi wawasan baru, ilmu baru untuk kita semua, dan terima kasih Pak sudah sama-sama meluangkan waktu berbagi sharing tentang apa yang sudah apa fenomena yang terjadi dan apa yang sudah Bapak coba lakukan untuk mensiasati kondisi kita seperti sekarang ini ya, karena memang tidak bisa dipungkiri harus terus beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak dan juga Sobat Ravana. Terima kasih karena Anda sudah menonton video kita untuk kali ini, di mana mengambil judul Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Masa Pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih dari seluruh tim produksi. Juga mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi hari ini. Insya Allah kalau misalnya ada hal baru terkait bahasa Arab, saya ingin sekali juga mengundang Bapak kembali. Mungkin kita dalam paket yang berbeda lagi, karena ini terus terang Pak di radio ya, kalau Radio Ravana itu kebetulan saya menyiapkan satu slot untuk bahasa, memang ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi mungkin Bapak nanti mungkin punya waktu berkenan untuk bisa menjadi pengajar juga secara radio, melalui radio, atau mungkin juga nanti melalui YouTube channel kita juga. Nanti itu adalah rencana jangka panjang ya Pak ya, tapi semoga saja bisa terrealisasi. Tapi yang pasti terima kasih sekali lagi sudah berbagi tentang bagaimana strategi di masa pandemi COVID-19 ini. Sobat Ravana, pastikan Anda selalu menonton sampai selesai video kita, karena insya Allah semuanya akan bermanfaat dan membawa wawasan baru untuk kita semua. Dan yang pasti sebelum menyalakan lonceng pemberitahuan, Anda sudah subscribe dulu YouTube channel Sobat Ravana agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Saya Riani Nur beserta dengan narasumber Pak Fardan dan seluruh tim produksi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.